Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauditri Maurista, Stambuk M1B1 18079 kelas Ilmu Lingkungan C. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang ekotoksikologi. Pendahuluan, penurunan kualitas lingkungan melalui perubahan-perubahan kimiawi, fisika, dan biologis dalam lingkungan melalui modifikasi atau peracunan terhadap sifat fisik dan perilaku biologis udara, air, tanah, makanan, dan limbah karena dipengaruhi oleh pertanian, industri, dan kegiatan sosial manusia. Secara nyata bahwa kegiatan manusia akan terus berlanjut memerlukan jumlah bahan bakar yang bertambah, bahan kimia industri, pupuk, pestisida, dan produk lainnya yang tidak terhitung, serta industri akan terus berlanjut menghasilkan produk limbah. Limbah gas akan sangat cepat terdistribusi menuju udara atau atmosfer, selanjutnya akan terlarut oleh bintik-bintik air dan terbawa kembali ke bumi bersama hujan. Umumnya, toksisitas merupakan pernyataan relatif dengan suatu tokson. Resiko adalah besarnya kemungkinan suatu tokson yang dimaksud untuk menimbulkan keracunan. Resiko berkaitan dengan jumlah tokson yang masuk ke dalam sistemik organisme. Masalah dari materi ini adalah apa saja hubungan faktor lingkungan yang dapat mengubah tanggapan yang diamati makhluk hidup. Tujuannya untuk mengetahui apa saja hubungan faktor lingkungan yang dapat mengubah tanggapan yang diamati makhluk hidup. Bagian A yang pertama, pencemaran lingkungan. Dalam bahasa sehari-hari, pencemaran lingkungan dipahami sebagai suatu kejadian lingkungan yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan yang mungkin dapat gangguan kesehatan lingkungan bahkan kematian organisme dalam ekosistem. Pencemaran terjadi pada saat senyawa-senyawa yang dihasilkan dari kegiatan manusia dilepas ke lingkungan menyebabkan perubahan yang buruk terhadap kekasan fisik, kimia, biologis, dan estetis. Keberadaan pencemaran lingkungan memerlukan suatu sistem penilaian yang disesuaikan dengan peruntukan lingkungannya. Perlu diingat, di sini kadang diperlukan suatu penilaian subjektif terhadap pengaruh buruk atau baik dari pencemaran tersebut. Sebagai contoh, pada saat pelepasan unsur hara makanan, tumbuhan dilepas ke jalur perairan, menyebabkan pertambahan jumlah tumbuhan yang ada dan seringkali diikuti dengan peningkatan jumlah ikan. Dalam hal ini diperlukan pengembangan sistem penilaian pencemaran yang disesuaikan dengan peruntukannya di lingkungan. Bagian B, sifat alaminya lingkungan. Secara alami, terdapat berbagai macam senyawa kimia di alam yang berpotensial mempunyai efek toksik. Keberadaan dari masing-masing senyawa polusi udara, gas buangan mesin-mesin industri, dan kendaraan bermotor. Pada temperatur normal, gas nitrogen dan oksigen yang mengisi sebagian besar udara atmosfer tidak bereaksi satu sama lain. Sebagian besar masalah pencemaran udara berhubungan dengan oksidasi nitrogen dan nitrogen dioksida timbul akibat radiasi ultraviolet dari sinar matahari yang dapat menyebabkan mereka bereaksi dengan gas hidrokarbon di udara, akan berinteraksi satu sama lainnya menghasilkan senyawa perikoksiakil nitrat yang mempunyai toksisitas jauh lebih tinggi dari zat prekursornya. Reaksi pembentukan polutan baru ini disebut dengan fotokimia oksidasi. Bagian C, persistensi zat kimia di lingkungan. Terdapat berbagai proses abiotik dan biotik di alam ini yang berfungsi menguraikan zat kimia di lingkungan. Banyak zat yang pada awalnya berbahaya bagi lingkungan, namun melalui proses biotik dan abiotik ini terjadi penurunan resiko toksisitasnya di lingkungan. Karena melalui proses ini waktu parotoksikan di lingkungan yang relatif singkat. Secara umum, persistensi dapat diartikan sebagai waktu tinggal suatu zat kimia dalam lingkungan atau tanah, air, dan udara. Sebagai waktu paruh dari degradasi zat kimia di lingkungan. Yang pertama, degradasi abiotik. Proses degradasi kimia secara abiotik umumnya terjadi dengan melibatkan faktor pengaruh cahaya atau fotolisis dan air hidrolisis. Proses fotolisis pada dasarnya cahaya atau sinar ultraviolet sangat berpotensial melakukan pemutusan ikatan kimia sehingga secara signifikan dapat membantu dalam proses degradasi senyawa kimia di lingkungan. Yang kedua, degradasi biotik. Penguraian zat kimia di lingkungan secara biokimia, umumnya proses ini berlangsung sangat lambat dan degradasi ini dapat berlangsung lebih cepat apabila dibantu oleh proses enzimatis dari mikroorganisme atau bakteri jamur, protozoa, dan ganggang.
Jadi, degradasi biotik melibatkan proses enzimatis dari berbagai organisme dan proses ini umumnya berlangsung lebih cepat dari proses abiotik. Selanjutnya, bagian D, proses bioakumulasi. Persistensi suatu zat kimia di lingkungan bukan hanya salah satu faktor penyumbang masalah pada toksikologi lingkungan. Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, zat kimia tidak akan memberikan efek yang merugikan bagi organisme jika tidak terabsorpsi dengan kontak dengan reseptor kerjanya. Sifat-sifat fisiko-kimia yang berpengaruh pada proses absorpsi, distribusi, dan eliminasi xenobiotika di dalam tubuh organisme telah juga diuraikan panjang lebar. Salah satu konsekuensi dari pelepasan dan penyebaran substansi pencemaran di lingkungan adalah penangkapan dan penimbunan oleh makhluk hidup mengikuti alur rantai makanan. Seperti halnya dengan suatu zat kimia yang bergerak dari satu organisme ke organisme lainnya, akan terjadi peningkatan konsentrasi zat tersebut melalui proses yang disebut bioakumulasi atau biokonsentrasi. Jadi, bioakumulasi dapat didefinisikan sebagai proses penumpukan akumulasi zat kimia pada organisme baik melalui penyerapan langsung dari lingkungan abiotik seperti air, udara, dan tanah, maupun melalui rantai makanan. Selain bioakumulasi, pelipat gandaan timbunan zat kimia dalam organisme mengikuti tingkatan dalam rantai makanan juga merupakan aspek perhatian bagi toksikologi lingkungan. Proses pelipat gandaan substansi pencemaran dari satu tingkat trofik ke tingkat lainnya dan mungkin menunjukkan peningkatan kepekatan dalam makhluk hidup sesuai dengan keadaan trofik mereka dikenal dengan istilah biomagnifikasi. Bagian E, pencemaran udara. Lingkungan atmosfer terdiri dari campuran gas yang meliputi kira-kira 10-16 km dari permukaan bumi. Komposisi udara di atmosfer bumi ini tidak selalu tetap. Bermiliar-miliar tahun yang lalu, udara atmosfer sebagian besar terdiri dari gas hidrogen, metana, dan amonia. Secara berangsur-angsur, proses fotosintesis dan respirasi aerobik dari organisme hidup merubah komposisi udara, sehingga saat ini udara atmosfer sesuai dengan volumenya dari 78% nitrogen dan 21% oksigen dengan sejumlah kecil gas lain seperti karbon dioksida sekitar 0,03%, argon kurang dari 1%, dan gas-gas lainnya serta uap air yang jumlahnya beragam. Pencemaran udara pada umumnya dapat diartikan sebagai udara yang mengandung satu atau lebih bahan kimia dalam konsentrasi yang cukup tinggi untuk menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan harta benda. Polutan udara dapat dikelompokkan ke dalam kelompok yaitu polutan udara primer dan polutan udara sekunder. Yang dimaksud dengan polutan udara primer adalah suatu bahan kimia yang ditambahkan langsung ke udara yang menyebabkan konsentrasinya meningkat dan membahayakan. Pencemaran udara primer dapat berupa komponen udara alamiah seperti karbon dioksida yang meningkat jumlahnya sampai di atas konsentrasi normalnya, atau sesuatu yang tidak biasanya terdapat di udara seperti senyawa timbal atau Pb. Sedangkan polutan udara sekunder adalah senyawa kimia berbahaya yang terbentuk di atmosfer melalui reaksi kimia diantaranya berbagai komponen di udara. Bagian F, sulfur dioksida dan hujan asam. Secara alamiah, gas-gas karbon, sulfur, dan nitrogen dilepaskan ke udara dari hasil penguraian tanaman, hewan, kegiatan gunung berapi, dan erosi oleh angin. Gas-gas ini diperlukan dalam proses fotosintesis untuk produksi protein, asam nukleat, dan zat-zat lainnya dalam tanaman dan hewan. Pembakaran bahan bakar fosil merupakan sumber pelepasan baru gas-gas tersebut ke udara, sehingga terjadi penambahan sulfur dan nitrogen atmosfer yang cukup berarti. Persipitasi gas-gas sulfur dan nitrogen memberikan pengaruh toksisitas yang buruk terhadap ekosistem alamiah, khususnya di daerah Eropa Barat dan Timur. Reaksi pembentukan asam sulfat dipengaruhi oleh tingkat kelembapan udara dan dikatalisis oleh garam, mangan, dan besi. Di atmosfer, karbon dioksida 0,03% dalam keseimbangan dengan air sebagai presipitasi menghasilkan pH sekitar 5,7. Seperti sulfur oksida, nitrogen oksida dapat bereaksi dengan uap air dengan oksigen membentuk asam nitrat dan nitrit. Hujan asam berpengaruh pada penurunan pH daerah perairan. pH perairan yang rendah mengakibatkan pelepasan logam-logam toksik
yang kemudian diserap oleh sedimen atau biota perairan. Bagian G, polusi udara dan kesehatan. Sudah diakui secara luas bahwa polusi udara dapat menimbulkan masalah kesehatan. Sumber terbesar dari masalah polusi udara yang terdapat adalah asap rokok. Di samping itu, polusi udara di dalam rumah seringkali lebih buruk dibandingkan dengan polusi udara luar, karena sebagian besar waktu dalam kegiatan sehari-hari dihabiskan di dalam ruangan. Polusi udara dapat memberi gangguan pada kesehatan dari iritasi mata dan sakit kepala sampai asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Efek polusi udara dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, efek jangka pendek atau akut terhadap saluran pernafasan. Yang kedua, efek jangka panjang atau kronik terhadap saluran pernafasan. Yang ketiga, kanker paru-paru. Yang keempat, efek terhadap bukan saluran pernafasan. Saat pencemaran di udara yang bersifat karsinogen dapat menyebabkan kanker paru-paru seperti hasil samping pembakaran benzoapirines dan dioksin serateserat atau asbestos, logam, arsenit, dan kadmium. Dan bagian terakhir, bagian H, pestisida. Pestisida sangat banyak digunakan secara global dalam produksi makanan, serat, dan kayu, dalam pengelolaan tanah masyarakat, dan dalam pengendalian serangga-serangga pembawa penyakit dan hama, rumah tangga, dan kebun. Masyarakat belakangan ini semakin tergantung pada penggunaan bahan-bahan kimia dalam pengendalian serangga yang tidak dikehendaki, gulma, jamur, dan binatang pengganggu lainnya. Penggunaan pestisida yang tidak rasional telah terbukti ikut menimbulkan masalah terhadap ekosistem. Dampak lingkungan penggunaan pestisida berkaitan dengan sifat mendasar yang penting terhadap efektivitasnya sebagai pestisida, yaitu yang pertama, pestisida cukup beracun untuk mempengaruhi seluruh kelompok taksonomi biota, termasuk makhluk bukan sasaran, sampai batas tertentu bergantung pada faktor fisiologis dan ekologis. Yang kedua, banyak pestisida tanah tahan terhadap degradasi lingkungan sehingga mereka dapat tahan dalam daerah diberi perlakuan dan dengan demikian keefektifannya dapat diperkuat. Namun sebaliknya, sifat ini juga memberikan pengaruh jangka panjang dalam ekosistem alamiah. Kesimpulan dari materi yang telah saya bawakan yaitu toksikologi lingkungan adalah suatu studi yang mempelajari efek dari bahan polutan terhadap kehidupan dan pengaruhnya terhadap ekosistem yang digunakan untuk mengevaluasi kaitan antara manusia dengan polutan yang ada di lingkungan. Toksikologi lingkungan yaitu mempelajari proses degradasi zat kimia atau perubahan kimia yang dialami oleh toksikan di lingkungan serta transport zat kimia tersebut dari satu tempat ke tempat lain di alam ini. Di samping itu, toksikologi lingkungan adalah pengetahuan yang mempelajari efek toksik yang ditimbulkan dampak atau resiko keberadaan zat kimia terhadap makhluk organisme hidup. Proses cemaran toksikan di udara diakibatkan meningkatnya urbanisasi, pertumbuhan penduduk, industrialisasi, dan penggunaan kendaraan bermotor. Sebagai contoh, kendaraan bermotor yang menggunakan oli untuk menghaluskan suara mesin mengalami proses reaksi kimia dan mengeluarkan hasil buangan berupa Pb yang terbentuk di udara sehingga jumlah cemaran udara meningkat sampai di atas konsentrasi normalnya.